Siang Bapak Ibu. Siang. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan dari saya, yaitu tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini penyakit yang mematikan nomor 1 di dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, dalam 1 tahun itu terdapat 73 juta manusia yang meninggal karena penyakit jantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu merupakan keadaan di mana terjadi penimbunan plak pembuluh darah koroner. Hal ini menyebabkan arteri koroner menjadi tersumbat atau menyempit. Yang kedua itu, siapa saja yang berisiko? Yang berisiko itu, yang pertama, pria yang berisiko. Terus umur di atas 45 tahun. Terus yang ketiga, penyakit jantung ini penyakit turunan atau penyakit keluarga. Terus yang berisiko lagi manusia dengan atau orang dengan yang mempunyai riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Terus orang dengan yang mempunyai kelebihan berat badan atau obesitas. Terus orang dengan yang mempunyai penyakit kencing manis atau lebih dikenal dengan penyakit gula atau diabetes mellitus. Terus orang dengan yang mempunyai riwayat kolesterol, orang dengan yang biasa merokok dan minum alkohol, serta orang yang tidak olahraga dengan teratur. Nah, untuk tanda dan gejalanya, yang pertama itu nyeri di dada. Nyeri di dada itu seperti terbakar atau rasa panas, seperti diremas-remas, atau ada yang menjanggal di dada. Itu menjalarnya sampai ke lengan dan ke punggung belakang. Terus yang kedua itu sesak nafas. Yang ketiga, lemah dan pusing. Yang keempat, banyak keringat. Yang kelima, gemetar dan perasaan seperti mau mati, seperti hendak mati, kayak gelisah. Terus untuk penanganan penyakit jantung koroner di rumah, pertama itu kita memposisikan pasien dengan posisi yang nyaman, yaitu dengan berbaring atau senyamannya pasien agar penyakitnya itu tidak semakin memberat. Yang kedua itu berikan cairan hangat, bisa memberikan air minum hangat atau teh hangat. Yang ketiga itu hilangkan kecemasan, yaitu dengan menenangkan pasien dulu. Yang keempat, lepaskan ikatan-ikatan yang menghalangi jalan nafas seperti dasi atau seperti pakaian yang terlalu ketat, itu dilepas diganti dengan yang longgar. Yang kelima, cepat rujuk ke rumah sakit sebelum penyakit ini atau jantungnya itu semakin memberat. Selanjutnya, pencegahan PJK. Yang pertama itu, pasien harus pergi ke rehabilitasi penyakit jantung yang berada di rumah sakit. Nah, di sana pasien dilakukan EKG atau rekam jantung. Terus yang kedua, pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang dimaksud di sini, pasien untuk makanannya diperhatikan. Terus harus cuci tangan sebelum makan. Terus hindari itu makanan atau konsumsi makanan yang berminyak dan banyak lemak. Yang selanjutnya, hindari kebiasaan merokok, hindari kebiasaan minum alkohol, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan hindari stres, seperti jangan terlalu emosional atau jangan terlalu cepat marah. Nah, untuk makanan sehat yang memelihara jantung, di sini ada omega 3. Omega 3 itu terdapat dalam aneka ikan laut seperti ikan salmon, ikan teri, ikan tenggiri, dan minyak laut. Terus makanan yang mengandung antioksidan itu terkandung dalam wortel, bayam, mangga, toge, daun singkong, brokoli, jeruk, dan jambu biji.
Selanjutnya makanan yang mengandung asam folat itu yang terkandung dalam kacang-kacangan, bisa kacang merah, kacang hijau, dan kacang tanah, serta terdapat dalam hati ayam. Untuk vitamin B6 yang terdapat dalam pisang, beras merah, dan ikan laut, dan juga mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti terdapat dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan pasien PJK juga ini bisa mengkonsumsi bawang putih dan minyak zaitun. Jadi sekian materi yang saya sajikan. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya kalau ada yang kurang jelas. Ya. Saya ingin bertanya, untuk penyakit jantung koroner, di sini kan yang berisiko kan 45 tahun ke atas. Dan yang saya tanyakan itu, jika ada yang 45 tahun ke bawah yang berisiko untuk Penyakit jantung koroner, itu disebabkan karena apa ya? Nah, untuk penyakit jantung koroner yang usianya di bawah 45 tahun ke atas. Yang untuk 45 tahun ke bawah ya. 45 tahun ke bawah itu bisa disebabkan karena mungkin pasiennya mempunyai keturunan penyakit jantung. Sebelumnya mungkin ada orang tuanya atau keturunannya yang penyakit jantung. Terus pasiennya mungkin mengkonsumsi minuman alkohol berlebihan dan rokok, sama olahraganya itu tidak teratur. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya. Coba sebutkan 5 makanan sehat untuk apa? Coba sebutkan 5 makanan sehat untuk memelihara jantung. Sehat saja, yang 5 saja, 5 makanan sehat. Yang makanan yang berserat, Ya. yang kacang, sayuran, Buah-buahan. buah-buahan, terus konsumsi ikan laut, bawang putih yang mengandung asam folat, sama minyak zaitun. Ya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Oh ya, saya ingin bertanya sebelumnya, apakah ibu sudah pernah menangani pasien jantung koroner sendiri? Untuk menangani pasien penyakit jantung belum, karena untuk stase ini kami baru mau ditempatkan di UGD, karena ini paling pertama itu kan pasien dengan penyakit jantung koroner itu awalnya kan mereka bawa langsung ke UGD. Jadi untuk penanganannya sejauh ini belum pernah didapat pasien. Terima kasih. Ya. Pertanyaan saya, saat kita di rumah, di keluarga, terus salah satu kepala kita mengalami peristiwa yang ini, apa yang harus kita lakukan pertama kali saya harus bertanya apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, baik, untuk penanganan pertamanya itu pasiennya ditidurkan atau dalam keadaan posisi berbaring dan menanyakan dulu ke pasiennya apakah itu sudah posisi ternyamannya pasien atau belum. Setelah itu kita perhatikan ini, kalau misalnya pasien menggunakan dasi atau pasien menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, itu bisa diganti dengan pakaian yang longgar dan dasinya itu dilepas biar tidak seperti itu kayak mencengkeram. Terus yang selanjutnya minum air hangat, dan salah satu keluarga bisa menghubungi rumah sakit untuk dijemput atau bisa dengan sendirinya menuju ke rumah sakit. Ya, jadi baik, Bapak Ibu, saya akan simpulkan hasil penyuluhan ini
bahwa kita harus sayangi jantung kita harus menghindari makanan yang berlemak, kita harus menghindari garam, harus menghindari gula. Terus kita harus memantau terus berat badan kita. Yang terakhir, harus terus hidup sehat dan bersih dan rajin berolahraga. Sekian penyuluhan saya, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk waktunya.